Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi LabVIEW. Yang pertama, kita download aplikasi LabVIEW terlebih dahulu. Kita cari yang krek-krekan. Yang kedua, kita pilih install aplikasi dan install mengikuti prosedur. Karena di sini sudah terinstall LabVIEW, langsung saja ke tahap selanjutnya untuk mengaktifasi LabVIEW menggunakan aktivator. Tekan dan pilih semua menu hingga menu tersebut berwarna hijau. Setelah itu masuk ke LabVIEW, tekan tools, pilih VPack Manager. Kita cari kata kunci Linux, lalu klik 2 kali. Setelah itu install Linux tersebut. Setelah terinstall, kita masuk ke menu LabVIEW, pilih Tools Maker Hub, lalu pilih Linux Framework Wizard. Kita pilih Arduino yang digunakan. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Kita next. Kita pilih COM yang akan digunakan. Kita next, kita tunggu dan finish. Di sini rangkaian sederhana menggunakan flame sensor untuk mendeteksi api yang terhubung Arduino Uno. Lalu komunikasi Arduino Uno terhubung dengan LabVIEW yang sudah diprogram. Jadi tampilannya ada 3 buah pin VCC sebesar 5 volt dan output saya masukkan di pin digital nomor 8, dan pin ground saya hubungkan ke ground. Rangkaian ini bisa digunakan untuk pendeteksi kebakaran pada gedung-gedung. Baik, berikut adalah contoh rangkaian dari sensor api. Untuk pin-pinnya, kabel jumper putih mengarah ke VCC, dan yang abu-abu ground, sedangkan yang ungu digital output. Masuk ke Arduino. Untuk kabel putih kita masukkan ke 5 volt, dan untuk abu-abu masuk ground, dan untuk digital output kita masukkan ke digital PWM pin nomor 6 sesuai dengan contoh rangkaian yang ada di Proteus di video tadi. Ini contoh pengaplikasian menggunakan alatnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan hukum rantai di LabVIEW. Setelah diinstal tadi, kita buka LabVIEW dan kita pilih create project, dan kita pilih project, pilih new, blank, dan block diagram. Kita pilih diagram yang akan kita selanjutnya kanan per, lalu pilih yang drop, pilih version start server di sini. Nah, ini masih laporan dulu. Kita klik kanan, kita klik properties, kita setting dulu.
kita atur display formatnya tetap. Nah, untuk plot kita atur ya. Ini nanti kita pindah ke scale. Untuk scale saya pindah di ya atau step minimum kita akan bikin satu dan maksimumnya kita bikin dua saja agar tidak terlalu tinggi. Jadi sekarang kita pilih yang garis, harusnya kita akan dua warna saja. Tidak perlu diganti. Ini punya ini jadi show scale double time ya gitu kan. Ya, kita pilih. Oke. Itu untuk mengatur warna diagram agar lebih mudah dibaca, kita pilih view tool palette supaya mau kita ganti warna. Kita cek diagram dengan kita pilih hijau. Kita ratakan ke pinggir saja. Selanjutnya kita ganti namanya menjadi ini. Kita pilih kita boleh yang satu lagi oke Commander. Ini akan kita komponen di front panel hanya seperti ini saja. Dan selanjutnya kita masuk ke project dan Ctrl E. Jadi untuk ini seperti itu. Buat ini while loop ini program.
yaitu peripheral. Di sensor ini, sensor dan sensor merupakan digital sensor, jadi kita pilih digital read untuk membaca sensor. Dan itu ada digital read. Digital read ini nanti yaitu eksekusi dari pembacaan digital read dan juga diberi analog read. Nah, fungsi dari analog read ini itu hanya untuk menampilkan sinyal yang akan ditampilkan di awal tadi. Jadi sinyal ini disambungkan ke analog read. Yang jadi video ya. Oke, ini sebenarnya volt. Volt ini kan menampilkan voltage. Memasukkan ke sinyal. Jadi, logatnya, nah, di value ini merupakan inputan dan harus dieksekusi di output value. Jadi di value kita sambungkan output yang bagiannya dua DOC dan output itu dimasukkan ke output value. Nah, itu kita pilih di ikonnya, kemudian kita cek. Ini fungsinya sebagai pelat pengantar pin pada pin Arduino. Sensor ini merupakan inputan, jadi kita inputan di Arduino kita masukkan pin 6, untuk analog dan 101. Nah, di kita lihat ini bisa kita lalu ada ini boolean alarm. Bentuk yang di sini serial port tadinya di konstan. Nah, ini fungsinya nanti sebagai COM Arduino yang telah tersambung di laptop. Berhubung saya belum sambung, sebenarnya Arduino saya ada di COM 5. Yaitu COM 5 tadi. Yaitu saya geser.
serial bikin di sini jangan lupa diberi komparasi komparasinya yang kurang dari tujuannya untuk apa. Nah, ini nanti digunakan untuk disambungkan pada sinyal. Jadi ketika sensor terlebih maka sinyal akan mengalami penurunan. Jadi jika penurunannya itu kurang dari nilai standar, maka akan menyalakan lampu boolean. Jadi sini kita ini seperti satu, lalu yang ini kita sambungkan bukan ke sinyal dan eksekusi X kurang dari Y ini kita masukkan ke lampu. Jadi kurang lebih langkahnya seperti ini. Untuk pengecekan bekerja jangan lupa kita beri error. Kita beri eksekusi orang. Mohon maaf. Jadi untuk melakukan error ini harus disambungkan ke Arduino terlebih dahulu. Sebentar saya akan menambah. Baik, untuk Arduino sudah saya sambungkan di sini. Nah, tadi kan cuma komputer dan device. Jika sudah tersambung, maka kita perlu dengan masing-masing. Itu untuk menekan seperti ini. Baik, untuk komponen smart saya oke oke oke. Jadi akan run, stop, dan kembali ke yang ini. Ketika kita pilih finish, lalu coba kita run. Itu tadi sempat terjadi problem, kita ulang. Dan itu tadi ditambahi kompresi untuk menjadikan stop buttonnya.
stop button. Jadi kita kembali yang tadi. Nah, ini marker hoof ulang. Kita sambungkan lagi. Kita pilih form 5. Jadi sempat terjadi problem yaitu sebenarnya tidak mau keluar, tidak mau naik karena tadi yang lampu-lampu di kontrol di blok diagram tadi masih menyala. Nah, ini sudah selesai, kita finish. Sekarang kita coba run. Namun jika terkena simbol api, lampu akan menyala dan gelombang akan turun. Sekarang kita coba, ini tadi kan nilainya 2. Nah, kita kembali ke kontrol E. Nah, ini kita coba nanti 2. Karena nilainya yang di already enggak. Ini kan ada di kurang dari 2 berarti sekitar 1,8 lah. Nah, jika kurang dari 1,8 maka lampu akan menyala. Nah, kita coba di angka 2 dulu. Sekarang lagi. Nah, ini malah menyala terus. Jadi untuk angka tadi itu kita hitung dari 1,8 kalau akan menyala. Nah, kan kurang dari 1,8 tidak terpengaruh. Nah, kita harus diusahakan ulang. Biasanya sih bisa tidak perlu menghubungkan seperti ini. Tapi jika terjadi error, kita coba hubungkan lewat tools marker hub lagi. Lampunya kan kecil-kecil. Jadi untuk nilainya yang pasti kurang dari 1,5 dan jika terkena lampu gelombang kan turun di bawah 1. Jadi kan kurang dari 1,5 itu tetap menyala. Di angka tadi, nah seperti ini.
hanya mati karena angka konfigurasinya tadi. Jadi kita buat kurang saja supaya agar lampunya itu mati dan ketika terkena api sensornya lampu akan menyala sebagai indikator. Nah, itu kita tadi buat 1,3 ketika terkena api akan turun dan lampu akan menyala. Jadi eh, fungsi dari digital rig ini yaitu sebagai output inputan dari sensornya. Ini kan digital rig saya tulis 6. Nah, 6 ini Mas DO-nya digital outputnya masuk ke pin 6 pada Arduino. Nah, ini sebagai pembaca dari sensor digital, sensor api, karena sensor api ini termasuk sensor digital dan eh, eksekusinya kita sambungkan ke digital write. Digital write ini sebagai eksekusi. Nah, apa fungsi analog read di sini? Analog read di sini berfungsi hanya untuk menampilkan sinyal saja. Karena keluaran sinyal ini berbentuk voltase, berbentuk tegangan dari sensor muncul tegangan karena saya beri api jadi keluar tegangan. Nah, tegangan ini berbentuk analog dan kita sambungkan ke sinyal. Sinyal ini membutuhkan sinyal analog. Nah, jadi kita beri analog read dan kita sambungkan ke sinyal dan kita sambungkan ke komparasi. Lalu komparasi ini disambungkan ke alarm apa itu boolean LED. Jadi rangkaian ini seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari cara kerjanya sensor ini sendiri ya. Di sini sensor suhu panas yang kami pakai ini kan kami menambahkannya, kami juga menambahkan LED indikator untuk menunjukkan bahwasanya ketika sensor ini itu mendeteksi adanya suhu panas atau suhu ekstrim yang secara tiba-tiba. Jadi ketika posisi normal atau sensor tidak mendapat atau sensor tidak mendeteksi adanya suhu panas, maka LED indikator itu dalam kondisi mati. Begitu pula dengan sinyalnya, gelombangnya itu akan normal yang berada di atas angka 1 seperti pada gambar ini ya. Ini kan gelombangnya itu normal di atas angka 1 dan lurus begini. Itu berbeda halnya dengan gambar yang ini. Nah, di sini kan dia menunjukkan bahwasanya gelombangnya itu kan ada perbedaannya di antara yang pertama dan kedua. Yang dimana saya akan menjelaskan lagi di mana ketika sensor ini itu mendapat atau mendeteksi suhu panas, maka yang awalnya tadi LED indikator itu mati, sebelumnya kan mati ya. Nah, itu akan menyala bahwasanya sensor ini itu sedang mendeteksi adanya suhu ekstrim atau suhu panas. Begitu pula dengan sinyalnya yang gelombangnya awalnya di atas karena tidak mendeteksi adanya suhu panas, seketika dia akan turun mendekati angka 1 yang dimana gelombang ini itu menunjukkan bahwasanya ada suhu panas yang dideteksi oleh sensor ini sendiri. Gitu. Kemudian sensor panas ini tuh cukup umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya atau biasanya itu terdapat pada dipasang, dipasang atau diterapkan di sebuah hotel ataupun apartemen, apartemen ataupun kantor dan juga
pabrik, yang dimana karena rawan tempat yang rawan-rawan terjadi kebakaran, begitu biasanya sensor ini diterapkan di situ. Karena sensor ini itu sangat efektif dalam mendeteksi adanya suhu panas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.